Selamat pagi, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang saya sampaikan buat saudara semua di pagi ini dengan tema Jangan dikuasai kebencian. Saudaraku, firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-11. Di situ firman berkata, "Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita disakiti oleh teman kita, oleh orang-orang terdekat kita, itu saudara kita atau orang tua kita, sehingga di hati kita timbul sakit hati yang menimbulkan kebencian terhadap sesama kita? Tetapi mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di hari ini. Terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-11 ini dikatakan bahwa tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Saudara, orang yang dikuasai oleh kebencian akan merugikan dirinya sendiri, bahkan akan merugikan orang lain juga. Di saat kebencian itu menguasai hati dan pikiran kita, maka hidup kita akan menjadi gelap dan pikiran kita akan mudah untuk berbuat hal yang buruk karena dikuasai oleh yang namanya benci. Dan ketika pikiran kita terisi dengan kebencian, maka apapun yang dilakukan oleh orang lain itu selalu salah di mata kita. Saudara, tidak sadarkah kita bahwa yang sedang kita sakiti, yang kita lukai, dan kita rugikan yaitu diri kita sendiri. Dan kita harus tahu bahwa kebencian tidak akan mendatangkan kesehatan dalam tubuh kita. Demikian juga kebencian juga akan menjadi penghalang berkat dalam kehidupan kita. Jadi hal ini harus kita sadari. Mari kita sendiri memilih apakah kita mau terus hidup dalam kebencian, dikuasai oleh kebencian, atau kita mau hidup dengan penuh kasih dan pengampunan. Ada beberapa hal yang dapat menghilangkan kebencian di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang pertama, mari kita mendoakan orang yang kita benci, yang telah menyakiti kita. Jika kita membenci orang yang menyakiti kita, maka Roh Kudus belum hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membalas mereka dengan kebencian, tetapi kita justru harus berdoa buat mereka. Dan yang berikutnya, mari kita memohon Roh Kudus untuk melembutkan hati kita. Kita dapat berdoa kepada Yesus untuk melembutkan hati kita dari kerasnya hati. Dan yang berikutnya, membenci hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Membenci hal-hal yang dibenci Tuhan dapat diterima, bahkan merupakan bukti bahwa kita berdiri bersama dengan Allah. Dan yang berikutnya, mari kita berdamai dengan orang tersebut, saudara. Allah memerintah kita untuk kita berdamai dengan saudara kita sebelum kita datang di hadapannya. Dan untuk melakukannya, kita harus cepat, kita harus mengambil tindakan. Kita tidak membiarkan akar pahit itu tumbuh di hati kita. Alkitab mengatakan kepada kita untuk tidak membiarkan akar pahit tumbuh di hati kita. Karena apa? Karena itu kita harus buang jauh-jauh kebencian dari hidup kita. Karena kebencian dapat menghancurkan kesaksian pribadi dari orang Kristen. Karena mencabut kita dari persekutuan dengan Allah dan orang-orang percaya lainnya. Biarlah firman Tuhan di pagi ini menguatkan setiap kita, menuntun setiap kita. Mari kita hidup dalam kasih. Kita hidup saling mengasihi satu dan yang lain. Memang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, yang telah menyakiti kita, itu bukan perkara yang mudah. Tapi ketika kita mau untuk membukakan hati kita untuk Tuhan bekerja, maka Tuhan akan memampukan kita. Kita mengampuni orang lain, itu bukan untuk orang tersebut yang menyakiti kita, tapi itu untuk pribadi diri kita sendiri. Biarlah kita mau terus menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita menjadi orang-orang yang mau hidup, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera dan hidup kita berdampak dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.